Baik, izin mohon dibuka video kameranya jika tidak berhalangan, Bapak Ibu. Kita akan memulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kajian kita yang sangat mulia, yaitu dalam program Hatta di spesial Ramadan tahun kali ini. Insya Allah hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Salawat ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua insya Allah diberikan syafaatnya, dan insya Allah kita diberikan umur panjang dan kesehatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dicintai Allah, kita mulakan dengan bersama membaca basmal dan Al-Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila haratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, Umi, dan anak-anak sehat semua Amin. ya. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini insya Allah disehatkan juga ya. Baik, Alhamdulillah, untuk efektif waktu dan tempat, tafadhol Baik, Ustaz. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa'alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Sadah Sayyidat, Bapak Ibu memuliakan, puji syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah di petang hari ini di suasana Ramadan, di hari kesekian, kita masih dipertemukan Allah dalam eh, program Hatta Halaqah Tadabbur Al-Quran, yang hari ini kita memasuki bagian terakhir daripada surah Al-Jumu'ah, dan insya Allah jika waktu dan kesempatannya nanti tersedia, kita akan lanjutkan setelah surah Al-Jumu'ah adalah surah Al-Munafiqun. Seperti itu. Untuk itu izinkan saya menampilkan ke depan Bapak Ibu semua. Eh, ini dia materi kita pada hari ini. Boleh dibacakan untuk kita ayat 10 dan 11. Silakan. Ya, baik. Saya panggilkan yang membaca. Silahkan Ibu Nunu untuk membaca ayatnya. Bu Nunu, silahkan dibuka mic-nya. Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah Alhamdulillah. wajkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw Allah lahwan wani. aw lahwan aw la lahwan Dilanjutlah waning. lahwan Ya betul. lahwanin qaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah
khairul raziqin. Sadaqallahul azim. Baik, makasih Bu. Semoga beliau membaca dan kita semuanya mendengarkannya beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita coba terlebih dahulu kita terjemahkan perkata yang tampak di layar. Bapak Ibu semuanya, surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan tadi ayat 11. Oke. Al-ard maknanya adalah lalu fil di atau orang bilang di muka bumi. Ya. Fantashiru, fantashiru. Baranlah. Bertebaranlah. 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 Maka ini ya. As-salata, salat. Qudiyat, ditunaikan, dilaksanakan, didirikan. Itu. Qudiyat. Fa'idha maka apabila itu ya. Maka apabila. Tuh Bapak Ibu. Jadi fa'idha qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Maka apabila ya di sini boleh telah gitu ya, telah telah fi'il madinya di sini ya. Apabila telah didirikan salat fantashiru maka bertebaranlah di muka bumi. Ya, boleh karena di sini ada wawunya kalian. Kalian. Tuh, ya. Baik. Ini dia. Coba bacakan kembali untuk kita. Bisa terjemahnya per kata urutan seperti itu dari sebelah kanan. Bisa juga Bapak Ibu terjemahkannya. Maka apabila sholat telah didirikan atau dilaksanakan, didirikan ya, fantasyiru maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Oke, coba silakan Ibu siapa? Bu Iya, ya. baik. Saya panggilkan Ibu Sri Handayani, silahkan. Baik, Bun. Baca dulu potongan ayatnya, lalu Ibu terjemahkan. Silahkan. Ya, silahkan Bu Sri. Dibuka dulu mic-nya, Bu Sri. Ibu Sri Handayani. Iya, silahkan. Faidah, maka apabila Betul. kemudian telah didirikan Betul. Fantasyiru maka bertebaranlah kalian betul. di muka bumi. Filadi di muka bumi. Di muka bumi. Bumi. Alhamdulillah. Sekali lagi siapa nih Beripa nih? Iya, baik. Saya panggilkan lagi. Silahkan dengan Ibu Ika. Ibu Ika Sartik, silahkan. Monggo, Bu Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis shalah. Maka ditunaikan salat. Fantasyiru, betul. Fantasyiru fil ar. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Alhamdulillah. Oke. Sekarang perhatikan Bapak Ibu kita coba uraikan kata-katanya ya, jenis katanya di dalam bahasa Arab. Al-ard itu isim mu'anas. Artinya ini jenis untuk menunjukkan bahwa ini kategorinya dia perempuan nih. Al-ard itu. Ya.
Lalu fi itu namanya apa ini? Huruf Huruf jar. Jar. Oke. Ini nah istilahnya huruf jar. Pantasyiru, intasyiru itu fi'il apa ini? Ini fi'il amar. Kata perintah. Ya. Fa-nya fa apa ini? Hmm, Fa-nya itu adalah huruf namanya huruf jawab. Huruf jawab ya. Hmm, Jawab. Oh, ini dari tadi ke mute ya. Shalah itu isi muannas. Qudiyat ini namanya fiil maldi majhul ya. Lalu idanya ini namanya huruf syarat. Nah, tadi kan ada jawab syarat ya. Jawab syarat huruf jawab ini kita coba tulis di sini. Huruf jawab syarat namanya fa itu. Nah, gitu tuh Bapak Ibu. Nah, inilah kalau kita menguraikan begitu tuh. Lengkap ya, ada maknanya. Nih, ada uraian jenisnya gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sekarang pada ayat lanjutannya surat ayat ke-10 nih ya. 10 lanjutannya nih. La'allakum tuflihun. Tuflihun. Apa tuflihun Bapak Ibu? Kalian beruntung. Ya. La'allakum. Jadi kaliannya nggak usah di sini karena sudah disebut nanti di la'allakum nih. Sudah ada di la'allakum ada kaliannya di sini. Jadi la'alla. Kalau mau kita coba urai bisa nih Bapak Ibu. Maaf ini uh, ketiran. Jadi la'alla kita bisa begitu ya. Ini kalian, kumnya kalian. Hmm, Ya, la'alanya semoga. Ya, kasiron banyak. Banyak. Allah, apa artinya? Allah. Wasguru artinya apa? Wasguru artinya ini wawunya kita pisahkan. Wasguru kita pisahkan wawunya. Hmm. Ingatlah. Jadi usguru artinya ingatlah. Hmm. Terus wawunya dan gitu ya. Dan Allahnya Allah sama. Jadi Allah itu Bapak Ibu perhatikan. Allah fathah ujungnya. Allah kasroh ujungnya. Tetap aja namanya Allah. Itu. Jadi dalam bahasa Arab itu perubahan bunyi akhir ya. Bunyi akhir. Mau A atau I atau U sama artinya. Yang nggak ada perbedaan. Yang berbeda itu kalau bunyi harokat berbeda itu di awal itu di tengah. Itu baru berbeda artinya. Kalau di ujung nggak ada bedanya sama. Fadl. Karunia. Karunia. Hmm. Min di sini kalau terjemahan secara sebahasa artinya sebagian. Sebagian. Dari atau sebagian. Wabtahu. Wabtahu. Hmm. Maka di sini artinya carilah. Carilah. Dan. Tuh wawunnya dan artinya. Selesai dah. Itu tuh. Coba. Karunia. Kita ulangi lagi ya. Saya bacakan Bapak Ibu yang menerjemahkan kata per katanya ya. Oke, kita coba lihat. Boleh Bapak Ibu lihat ke layar monitor. Wabtahu Dan carilah dan carilah min fadlillah Karunia Allah, karunia Allah wazkurullah Dan ingat dan ingatlah Allah hmm, kasiran banyak. banyak. La'allakum tuflihun
Semoga Semoga kalian Semoga beruntung. kalian Semoga kalian beruntung. 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 Semoga kalian beruntung. Oke. Coba sekarang agak lebih banyak nih terjemahannya. Wabtahu min fadlillah artinya Dan Dan Carilah carilah Allah karunia karunia Allah Allah wazkurullaha katsira. dan dan nikmatnya Allah Allah banyak. dan banyak. Nah, boleh dari banyaknya didahulukannya Bapak Ibu ya. Dan banyak-banyaklah. Nah, gitu ya. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Kita terjemahnya banyak-banyaklah. Oke. Nah, jadi perintahnya di sini jadinya ingatnya. Kalau gitu terjemahan di sini mengingat. Nah, gitu. Karena perintahnya sudah pada banyak-banyak lah di situ gitu ya. Ya ulangi. Wazkurullaha katsira. Artinya Dan mengingatnya banyak pada Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah. Allah pada Allah. Gitu ya. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian semoga kalian Semoga kalian beruntung. Alhamdulillah luar biasa. Kayak gitu tuh Bapak Ibu tuh. Coba Bu Rifa kita minta siapa nih yang akan menerjemahkan nih. Iya, baik. Saya panggilkan dengan Ibu Wiwi. Silahkan Bu Wiwi. Monggo kalau berkenan Bu Wiwi. Ada Bu Wiwi, silahkan. Ya, Boleh makasih. Boleh, Bun. Assalamualaikum. Ya, Bu. Kalau Waalaikumsalam kalau warahmatullahi. salah maaf ya Pak Ustadz. Oh enggak, belum juga ngomong udah nggak salah Ibu. Enggak salah. Ayo Bun, boleh. Assalamualaikum Ustadz, maaf telat Ustadz lupa. Enggak Iya. apa-apa, ayo enggak apa-apa Bu. Silahkan Semoga Bu Umi. Iya. Ayo ya, Bu Wiwi monggo. ya, eh, Wa betahu. gua tahu. Carilah ya. Boleh terjemahan dibacakan dulu potongan ayatnya, Oh, baca ya, kata-katanya ya. terus Ibu. Dan carilah. Wa betahu dan Oh, carilah. tahu dulu ya Pak. Iya. Wabtahu min Fadlillah. qadalillahi wadkurullaha katsira. La'allakum. Nyambung ya. Iya. Maaf. Ulang ya Pak Ustadz. Ya boleh. Wabtahu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Boleh lalu dibaca potongan beberapa kata diterjemahkan. Ayo Bun. Dan carilah karunia Allah dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Iya, boleh. Semoga kalian beruntung. Tuh, luar biasa. Kita siapa lagi satu lagi Bu Rifa? Iya, silahkan Pak Jainal. Pak Haji, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghu min fadlillah dan carilah karunia Allah wadkurullaha katsiran dan mengingat sebanyak-banyak kepada Allah la'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Masya Allah, cepet banget. Gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu coba perhatikan ke layar. Saya akan bacakan dari awal perpotong kalimat, terus Bapak Ibu menerjemahkan sesuai kalimat yang saya baca, potongan ayatnya. Ayo siap-siap. Pertama ngikutin alur ini aja dulu, alur katanya dari awal ya, kata-kata yang dari awal. Ayo, faidza qudiyatis shalah. Artinya Maka apabila didirikan sholat, fantashiru fil ard. Berterbanglah kalian di muka bumi. Iya, ada makanya ya, ada makanya tuh tertulis tuh di layar. Bertebaran kalian maka Fantashiru fil ard. Dan carilah
Oh, belum. Bertebaranlah kalian, Benar. maka Oh, enggak maka ini enggak fokus berarti Bapak Ibu. Apa yang saya baca Oh iya. namanya bukan itu. maka bertebarkanlah Maka di muka bumi. di muka bumi. Maka Hmm. kalian di Maka muka bumi. bertebaranlah di muka Nah, kalian di muka bumi ya. wabtaghu min fadlillah. Carilah Carilah Dan carilah karunia dan Allah. carilah Dan carilah karunia Allah, karunia sebagian dan- karunia dan Allah. karunia Allah Ya. Wazkurullaha katsira. dan Dan ingatlah ingatlah Allah yang banyak Allah sebanyak-banyaknya Betul. La'allakum tuflihun. semoga agar kalian dan menjadi orang-orang yang beruntung. beruntung. Nah, oke. Coba sekarang Semoga satu-satu kalian nih. beruntung. Siapa Bu Rima? Akan saya Ya, bacakan baik, pertanyaannya. lanjut ya dengan Ibu Eli. Silahkan Bu Eli. Silakan Bu Eli. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Wabtahu, carilah min fadli sebagian Bu Eli dari karunia. awal tadi faida qudiyatis shalah. Ayo Bun. Wa iza dari ayat 9 ya Ustaz. Iya. Iya. Dari ayat 9. awal Dari ayat. 10. Iya 10 Bun. Ayo Bun. 10 Bu Eli. Bu Eli. Bu, 10 kan ya benar kan? 10. Ya. Faiza. Wa iza Di layar nih, di layar ya. mana? Saya nggak bisa ini ya. Saya faiza maka apabila ya Ustaz. Ya, maka apabila Ya. salat telah disalatkan salat, telah dirikan salat, maka pantasiru ya, benar ya? Ya. Betul. Maka bertebarlah kalian di muka bumi, ya. Betul. Dan carilah min fadli sebagian karunia Allah, min fadlillah sebagian dari karunia Allah. Wazkuru dan ingatlah Allah, wazkurullah dan ingatlah Allah Iya. kasiran banyak. Banyak. Semoga kalian beruntung. Jadi la'alakum tuh bisa segera, bisa agar ya Ustaz. Kalau agar nggak bisa ya Ustaz. Boleh agar. La'alakum. Oh, agar boleh. Oh. Agar. Semoga, agar, mudah-mudahan itu boleh. Oh, boleh ya. Iya. Oh, gitu. Siapa lagi Jadi akan coba? Bu dipisahkan. Rifa akan membaca dari awal. Ya, baik, lanjut dengan Ibu Umi Yuli. Siap, Bu? Siap. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza kudiyatis sholat, maka apabila telah didirikan sholat, fangtashiru, bertebaranlah kalian, fil ardi, di muka bumi, wabtagu, dan carilah, min fadlillah, karunia dari Allah, wadzakurullah, dan ingatlah Allah, katsira, sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Iya, luar biasa. Kok cepet banget ya. Ayo Bu Rifa, satu lagi. Satu lagi, silahkan dengan Pak Joko. Ada, berkenan Pak Joko, silahkan. Saya ngamatin dulu. Oh, mau mati, iya, baik. iya. Ya, kalau gitu dengan Ibu Dini. Berkenan Bu Dini? Ibu Wahyu Hardini? Bu Dini? Coba ya. Ya, silahkan. Ya, yo. Bu Dini yang menerjemahkan, saya yang membaca ayatnya Bun ya. Faida qudiyatis shalah. Artinya Bun?
Maka apabila telah Dirikan. didirikan sholat, Fantashiru fil ard. maka hendaklah Dalam bertebaran bertebaran di muka bumi. Fabtaghu min fadlillah. dan carilah kamu Karunia Allah. karunia Allah Wazkurullaha katsira. dan mengingat Allah Banyak-banyak. banyaklah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Alhamdulillah, makasih Bu Dini. Coba kita lihat selanjutnya Bapak Ibu nih dari sisi uraian kata ya. Tuflihun itu fi'il mudhari. Gitu tuh Bapak Ibu tuh. Fi'il mudhari. Tuflihun. Hukumnya itu namanya domir. Domir itu artinya kata ganti ya. Kata ganti. Lala itu namanya huruf taraji. Taraji itu harapan. Maka bilang semoga. Nah, gitu. Dalam kaidah bahasa Arab, taraji artinya harapan. Kathiron itu sifat. Itu kata sifat. Kata sifat. Atau nyebutnya isim sifat. Allah itu lafaz jalalah. Betul, lafaz jalalah. Kalau uzguru, pilih apa ini? Amar, perintah. Gitu ya. Perintah. Dannya huruf apa nih Dan? Atof, betul Pak Ji. Yo, Bapak Ibu nih benar. Atof. Allahnya kita Allah ya. Allahnya lafaz jalalah ya. Lafaz jalalah. Jalalah. Oke. Fadli. Isim ini masdar. Masdar. Min huruf jar. Ibtaghu fi'il amar. Sedangkan wawnya dan artinya huruf jar. atof. Huruf atof ya. Huruf atof. Oke. Itu. Oke. Nah, selesai nih. Ayo terjemahkan sekarang bersama-sama artinya lengkapnya ya Bapak Ibu ya. Arti lengkapnya. Kita mulai ya. Fa'idha qudiyatis shalah, maka apabila telah didirikan sholat telah didirikan, maka bertebaranlah. Saya takut ini jadi bertebanglah gitu ya. Bertebaranlah fil ardi di muka bumi. Wabtahu dan carilah min fadlillah. Dan sebagian dari karunia Allah. Karunia ya, boleh pakai sebagian boleh atau carilah karunia Allah. Wazkurullaha katsira. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah. La'allakum tuflihun. Semoga kalian beruntung. Tuh gitu. Wah, luar biasa nih. Ada pertanyaan kan di sisi kata, Bapak Ibu? Iya. Boleh. Silakan, ada yang mau bertanya? Ustadz saya nanya Bu Rifa, Iya. tuflihun itu kita nggak perlu sebut kalian aja Ustadz. Jadi agar kalian beruntung gitu aja Ustadz. Kan di situ ada wow. Jadi kita nggak nyebut kalian lagi, cukup beruntung aja. Nah, sekarang coba kalau bahasa Indonesia gimana? Kalau di bahasa Indonesia coba kalau la'allakum semoga kalian beruntung begitu? Jadi hukumnya nggak sebut kalian ya. Ya, jadi hukumnya cukup kan kalian aja. Cukup sekali saja. Ini artinya gitu. Meski kalau dia sendiri kaliannya, betul. Tapi kalau sudah dalam kalimat, secara bahasa Indonesia rasanya kurang enak kalau kaliannya disebut dua kali ya.
Oh gitu. Ya, Coba kalau makasih disebut, Ustaz. iya kalau disebut perkata seperti yang ada, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntungnya agak aneh ya kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi ketika sudah diterjemahkan Bapak Ibu, itu kadang-kadang memang tidak plek, tidak persis semua muncul, harus disesuaikan dengan bahasa. Itu. Iya. Maka ada yang kadang dihilangkan dan ditambahkan. Kenapa? Karena kalau sudah terjemah menyesuaikan feeling bahasa Indonesianya. Gitu. Itu ya. Baik. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tanya Ustaz. Ah, Fadal, Pak Jazanal, Ya, Fadal. silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustadz. Itu arti kudiyati itu telah didirikan. Kenapa tidak mungkin ada koma dan sebagainya? Itu kudiyat. Mohon Iya, penjelasan. betul. Jadi kalau kata-kata kudia itu artinya memang artinya telah tuntas, apa namanya, telah dituntaskan. Nah, telah dituntaskan. Selesai sudah. Biasanya kalau akimu itu kalau belum terjadi, Pak Haji. Kalau belum terjadi, lakukanlah sholat, maka apa namanya perintahnya aqimis sholat. Gitu ya, gitu ya. Biasanya begitu tuh ya. Kalau dia mau dilakukan, maka bilang aqimis sholat atau yuqimuna sholat. Mereka akan melaksanakan. Tapi kalau sudah dilaksanakan, qudiyatis sholat. Berarti sudah selesai, tuntas semua gitu. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dikerjakan ya Ustaz ya. Gimana? Sudah dikerjakan kali Ustaz ya. Betul, telah dikerjakan, telah dilakukan, telah dilaksanakan, tuntas. Nah, gitu kira-kira. Selesai. Selesai gitu. Kalau koma, akim biasanya itu perintah mau melaksanakannya. Gitu. Baik. Syukran Ustaz. Sama-sama Pak Ji. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah belum ada yang nanya lagi, tidak ada yang nanya lagi, kita lanjutkan di ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah ya. Ya, Terakhir ya. ayat 11. Iya, qaiman. Apa arti qaiman? Berdiri. Dari kata-kata koma Bapak Ibu. Koma. Ini sifatnya berdiri. Atau dalam keadaan berdiri. Boleh itu kalau lengkap tuh. Gitu tuh. Dalam keadaan berdiri. Tarokuka. Tarokuka artinya dan meninggalkanmu. Muhnya yang mana? Ka. Betul. Ini kayaknya perlu di siniin supaya dan terlalu ini. Iya. Ilaiha. Kepadanya. Kepadanya. Nyaknya nanti kepada sebelumnya nih Bapak Ibu nih. Nyaknya itu kepada tijaroh, kepada perdagangan. Dari mana taunya kalau nyaknya ini kepada perdagangan, Bapak Ibu? Ini hak. Nyaknya itu kan hak ya. Nah, dalam bahasa Arab ha yang panjang itu berarti yang merujuk kepada muzakkar laki-laki atau muannas perempuan. Kalau hanya ada alifnya begini panjang, pada muannas. Kata-kata sebelumnya yang menunjukkan muannas di sini nih lahwan atau tijarotan? Tijarotan. Nah, gitu caranya itu. Jadi alifnya itu menunjukkan ke rujuk tijarah Pak Ustaz. Hak yang ada alifnya itu berarti muannas, berarti tijaroh. Oh iya. Iya. Oke. Terus infadu, apa arti infadu? Bergabung. Kalian? Bergabung. Kalian berkumpul. Mengumpul, ngerubuni gitu, ngerubungi gitu kalau bilang. Apa ya? Kalian berkumpul ya, udah berkumpul. Kelompok. Apa namanya? Ngumpulin itu kayak laler kalau ngumpulin makanan itu. Apa namanya itu? Ngerubungi. Mengerumuni. Ngerumuni. Iya. Kalian mengerumuni ya, susah ngerumuni itu. Iya, ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu jadinya bahasanya mengerumuni. Ngerumuni. Ngerumuni. Ngerumuni apa? Perdagangan itu. Lahwan, apa lahwan Bapak Ibu? Lahwan. Lahwan itu
main-main. Senda gurau gitu ya. Apa itu? Senda gurau, Anda bermain bercanda. kantor, main Bercanda. Permainan, senda gurau. permainan. Permainan atau senda gurau. Candaan. Candaan. Itu tuh kalau bahasa ini. Atau tijaroh. Perdagangan. Perdagangan. Ro'au. Mereka melihat. Melihat mereka. Waida dan apabila. Wah, luar biasa. Ayo Bapak Ibu, saya bacakan. Bapak Ibu yang monggo lebih berkenan menerjemahkan yang saya baca ya. Wa idza Apabila dan apabila ro'au Mereka melihat tijarotan perdagangan au atau permainan atau senda gurau. atau senda gurau. Infaddu mereka Kalian mengerumuni iya, mohon maaf ini bukan kalian, mereka. Mohon maaf. mereka. Iya, wawunya wawu mereka. Jadi infaddu mereka berkumpul atau mengerumuni ilaiha kepadanya kepada apa itu? pada permainan Iya, barang dagangan itu. Wa tarakuka dan meninggalkanmu iman berdiri dalam keadaan berdiri. Ini Bapak Ibu, ini ada kisahnya. Jadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar untuk berkhutbah hari Jumat, gitu ya, 40 orang tadinya itu Bapak Ibu, jumlahnya 40 orang tuh yang ada di jamaah Jumat itu tuh hari itu tuh. Tiba-tiba ada orang lihat apa itu di depan di jalan depan masjid itu ada orang bawa dagangan gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi orang-orang yang sedang sholat itu keluar dari masjid, berhamburan dari ke masjid. Infatu ilaiha, ngerumunin tuh dagangan. Padahal lagi apa tuh? Nabi lagi khutbah. Lagi khutbah. Gitu ya. Iya, gitu. Jadi gimana itu? Sebentar Bapak Ibu. Iya. ada istirum. Baik, jadi itu yang tinggal sisa di situ yang ada di Jumatan itu tinggal 12 orang Bapak Ibu. Dari 40 tinggal berapa orang? Tinggal 12 orang. Nah, itulah yang kemudian timbullah apa? Timbullah hukum fikih yang menyatakan apa itu? Berapa jumlah jamaah Jumat itu? Sahnya itu. Gitu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan jamaah Jumat itu minimal 40 orang. Karena tadi tuh waktu peristiwa ayat ini turun tuh ada 40 orang. Tapi imam yang lain berpendapat kan dari 40 orang yang apa namanya itu yang 32 yang 22 28. 12 Yang 28 ngacir semua tuh. Ngerumunin dagangan itu. Sisa berapa berarti yang di masjid? 12. Maka pendapat imam yang ini mengatakan boleh sholat Jumat itu 12 orang jamaahnya. Gitu. Bahkan Imam Hanafi rahimahullah mengatakan kalau mau melaksanakan sholat Jumat boleh 3 orang. 3 orang. Jadi imam kalau 3 orang Bapak Ibu, yang satu imam, yang satu khutbah, yang satu azan paman. Enggak candanya itu candanya. Artinya yang namanya jamaah 3 kan sudah cukup. Kan gitu tuh. Tapi kalau Imam Syafi'i berdasarkan tadi kasus tadi itu yang pertama kali berkumpul itu 40 orang. Jadi itulah yang kemudian menjadi landasan bahwasanya minimal dalam fikih
Syafi'i, minimal orang berjamaah sholat Jumat itu kalau jamaahnya ada 40 orang. Tuh, kisahnya begitu. Jadi 28 orang ngacir, wataroku kako iman, mereka orang-orang sahabat-sahabatmu itu, hai Rasulullah, meninggalkanmu sendirian, bukan sendirian, meninggalkanmu sedang berkhutbah di atas mimbar bersama 12 orang tadi. Mayoritas keluar. Gitu. Jadi ini perintah. Maka Bapak Ibu muliakan, karena memang urusan orang itu macam-macam, itu tadi tuh di atas tuh sebelum peristiwa ini dari atas sudah diingatkan sama Allah apa itu faida qudiyatis shalah fantashiru, kalau sholatnya sudah ditunaikan ayo jangan lama-lama di masjid. Jadi itu perintah ini nih, ayat ini memerintahkan jangan lengah, jangan santai-santai, jangan leha-leha, kalau udah sholat selesai kan segera pergi gitu. Jangan nunggu di situ terus, cari rizki, kerja sana gitu. Tapi ada orang kebaliknya, dari luar pengen istirahatnya ke masjid. Gitu. Dari luar dia nyaman ke masjid untuk apa? Untuk istirahat. Di ayat ini mengatakan kalau sudah beribadah kan segera. Jadi wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan fatu ilaiha wa bahkan bukannya peristiwa ada orang lagi ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol, enak aja orang ninggalin sholat Jumat. Masya Allah, ninggalin sholat Jumat gitu ya. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Nggak ada sekarang. Nggak ada beda Ustaz. Nggak ada sekarang. Yang ada sekarang itu, Rompil. yang ada sekarang itu sholat Jumatnya sudah di apa tuh khutbah Jumat mulai, orang di sana ngobrol-ngobrol lagi, rokok, paspus ngobrol sendiri. Gitu itu kalau udah komat baru jujuk-jujuk ke masjid. Ah ini nggak pas sih kalau begini nih. Kenapa? Ikut di 2 rakaatnya sholat zuhur. Kalau digandeng dengan sholat Jumat yang 2 plus 2 nilainya sholat khutbah itu. Jadi kalau digabung jadi 4. Kira-kira gitu. Pentingnya mendengarkan khutbah Jumat itu seperti nilai 2 rakaat pengganti zuhur. Gitu. Maksudnya apa? Sholat zuhur kan 4. Sholat Jumatnya 2. Yang 2 lagi mana? Yang kira-kira mendengar Jumat. Bukan paspus rokok di depan begitu komat baru datang. Gitu. Kalau itu berarti nilai sholat Jumatnya yang nggak sempurna, bukannya batal, nggak sempurna. Baik. Itu ya, Bapak Ibu. Sini ada gini Bapak Ibu, rozikin. Rizki. Memberi rizki. Nah, pemberi rizki. Jadi rozikin pemberi rizki. Khairu. Baik. Nah, di sini artinya sebaik-baik. Nah, kapan dia artinya baik? Kapan artinya sebaik-baik? Bapak Ibu catatannya kalau kata khair diikuti kata jamak, rozin kan jamak tuh. Maka itu artinya paling atau sebaik-baik. Sebaik-baik. Wallahu dan Allah. Dan Allah. Tuh. Tijaro tadi sudah tijaro. Apa tijaro? Berdagang. Wamina dan dari. Allahwi, minalahwi. Dari apa tadi senda? Dagurau. Khairun. Baik. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ini kata khair. Ini kata khair. Artinya khair itu Bapak Ibu, kata khair itu 3 artinya. Baik, lebih baik, paling baik. Saya ulang lagi ya. Kata khair itu suatu saat bisa artinya baik saja. Baik. Bisa artinya lebih baik. Suatu saat artinya paling baik. Pertanyaannya gimana membedakannya itu? Ini yang lebih, itu yang paling, ini yang baik, biasa saja.
Gini, kalau kata khair diikuti kata min, ada min nggak? Ya. Ada. Maka itu artinya lebih baik. Lebih baik. Ya, paling Baik-baik. baik atau Baik-baik. sebaik-baik. Baik. Baik. Kalau nggak diikuti keduanya, baik aja. Baik. Itu. Baik. Kita ulang lagi ya. Jadi khair itu bisa baik, bisa lebih baik, bisa paling baik. Itu uniknya bahasa Arab. Kata khair aja baik. Artinya apa kata para ulama? Maka khair itu mau sendiri mau banyak, mau kayak apapun tetap baik. Itu tetap baik. Paling ya baik, lebih ya baik, nggak pakai juga ya tetap baik. Gitu. Maka baik itu nggak berbeda. Baik itu ya satu persepsi, satu sama, nggak harusnya begitu. Baik menurut agama, menurut Allah, ya udah begitu. Sekali lagi, kapan baik disebut paling baik? Kalau kata khair Kata diikuti jamak. kata jamak. Jamak. Bapak Ibu sering dengar kata khairun nas, Ya. betul ya? Khairun nas ya. Ya. Nasnya kan jamak ya. Ya. Sebaik-baik manusia. Oh, tuh sebaik-baik manusia benar. Khairukum. Gitu. Terus kapan artinya lebih baik? Lebih baik pakai min. Kata Tepat min. adalah Contohnya ini ya. Khairum minal lahwi ya. Ya, Nah, lebih baik daripada daripada Gurau. sudah gurau dan gurau. perdagangan. Betul. Bapak Ibu sering dengar azan subuh. As-sholatu Khairun khairun minan naum. Naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Lebih baik Naum. Apa Tidur. naum? tidur. Tidur. Naum artinya tidur. Tidur. Jadi as-sholatu khairun minan naum artinya sholat Sholat itu itu lebih baik daripada tidur. 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 Benar, daripada tidur. Tuh, itu. Nanti nih apa namanya? Lailatul Qadar. Coba Bapak Ibu perhatikan nih. Al-Bisar. Lailatul Qadri khairun min Al-Bisar. Lebih baik. alfi syahrin. Berarti coba terjemahannya Lailatul Qadri artinya Lailatul Lailatul Dari Qadar. 1000 bulan. Qadar. Lebih baik. Khairun min Lebih baik. Lebih baik lebih baik dari alfi seribu 1000 syahrin bulan. Jadi alfi syahri kapan artinya baik, kapan lebih baik, kapan paling Baik. baik. Itu ya. Yuk, kita lanjutkan. Qul mana tadi? Indallahi Allah. Iya. Allah. Oh, indah. Apa indah? Di sisi. Apa yang Apa yang? Apa yang Gitu. Qul katakanlah. katakanlah. Jadi coba Bapak Ibu. Qul ma indallah. Katakanlah apa yang di sisi Allah Khairum minal lahwi. lebih baik daripada bersendagurau. Wallahu khairur razikin. Allah. Wamen tijarot ini belum. Oh iya ya. Khairum minal lahwi wa manit tijarah. Lebih baik daripada sendagurau dan Perdagangan. dari perdagangan. Wallahu khairur razikin.
Dan Allah Dan Allah sebaik-baik sebaik-baik pemberi pemberi rezeki. rizki. Oke, lanjut. Terjemahannya dari awal, dari atas. Wa idza ra'au. Ayo Bapak Ibu. Wa idza ra'au tijaratan. Artinya Dan apabila mereka melihat perdagangan perdagangan au tija au lahwan atau senda permainan gurau, atau senda gurau, infaddu ilaiha. mereka kita mengerumunin Pada perdagangan itu gitu ya. perdagangan Perdagangan itu. Wa taroku kaqaima. Dan meninggalkan Mereka meninggalkan dan meninggalkanmu Dalam berdiri. keadaan berdiri. berdiri. Maksudnya berdiri itu apa? Berkhutbah. Berdiri di situ maksudnya khutbah. khotbah. Qul ma indallah. Katakanlah Katakanlah apa-apa yang di sisi Allah khairum minal lahwi wa minat tijarah. lebih lebih baik baik daripada dari senda gurau dan daripada perdagangan. perdagangan permainan. Wallahu khairur razikin. Dan Allah Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Oke, sekarang terjemahan lengkapnya nih. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan atau senda gurau, maka mereka mengerumuninya, minyak perdagangan, dan meninggalkanmu dalam diri, berkhutbah maksudnya, berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada senda gurau dan perdagangan. Allah dan Allah Sebaik-baik adalah sebaik-baik pemberi rizki. Bapak Ibu yang muliakan, kata-kata lahwin biasanya digandeng dengan laib. Laib. Laibun walahun. Laib itu permainan, lahun itu senda gurau. Nah, di sini mana Ustaz? Gak ada di sini biasanya. Oh, Wa biasa. mal hayatud dunya illa laibun walahun. Kan gitu ya? Ya, di mana saja kita temukan yang kata misalnya laib walahun itu, beberapa di Al-Quran ada kata-kata itu yang menunjukkan bahwa laibun walahun itu gitu ya. Misalkan pada kata nih Bapak Ibu, pada surah misalkan yang terkenal itu adalah surah Al-An'am misalkan, setelah Al-An'am, atau pada surah Al-A'raf gitu ya, Al-A'raf itu disebut bahwa laibun wa lahun itu bedanya apa? Para ulama membedakan antara laib sama lahun itu. Kalau laib itu permainan, sedangkan lahun itu adalah senda gurau. Terus bedanya lagi apa? Kalau kedua manusia, kedua-duanya memalingkan manusia. Cuma perbedaannya kalau laib manfaatnya bagi dia. Maka permainan semuanya menyenangkan nih. Laib itu menyenangkan, lahu itu menyenangkan Bapak Ibu. Anak-anak kecil ya, anak kecil main congklak, main apa itu namanya itu, main petak umpet dan sebagainya, itu laib. Kenapa? Ada manfaatnya.
Manfaatnya bagi apa? Manfaatnya apa? Untuk untuk apa namanya itu? Untuk tubuh, kesehatan tubuh, lari dan sebagainya. Terus apa tuh? Merancang strategi. Itu lain. Meskipun kadang-kadang yang begini nih melenakan yang lain. Anak-anak kecil kalau sudah lain, kalau sudah main, makan aja lupa, gitu ya. Sedangkan kata lahun itu sesuatu yang gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya itu. Apa itu? Ya secara umum ya kan manfaatnya. Apa itu? Kongko-kongko. Gak ada manfaatnya. Meskipun mungkin nggak semuanya ya, nggak semuanya. Secara umum, kongko-kongko yang ada akhirnya apa? Kongko-kongko itu apa itu? Ngerasain orang, kan Riba. gitu ya. Riba, kan gitu. Nah, yang terjadi begitu tuh. Udahlah manfaatnya nggak ada, yang ada adalah dosa. Ngomongin orang. Tapi kalau lain itu masih ada manfaatnya. Gitu. Masih ada manfaatnya. Kedua-duanya, laibun sama lahun itu pada kehidupan manusia seringkali membuat mereka lupa pada apa? Pada yang pokok. Contohnya tadi tuh anak-anak tuh panggil ibunya suruh belanja ini, itu kan karena nggak sedang main, nggak mau dia. Nah, belikan minyak itu, ogah lagi main. Nah, itu dia. Kayak gitu. Jadi apa? Permainan melupakan yang lainnya. Senda gurau melupakan yang lainnya. Ngobrol sana sini itu senda gurau, nggak karu-karuan ya, nggak ada manfaatnya. Nah, itu apa namanya? Kadang-kadang yang demikian itu adalah sesuatu yang melenakan manusia. Sampai-sampai mereka melenakan sholat Jumat. Tuh, maka Allah bilang, kalau kamu ngeributin masalah perdagangan, takut kamu nggak dapat untung, ingat Allah sebaik-baik pemberi rizki. Allah yang ngasih rizki. Tuh, akhir ayatnya Jadi begitu. kalau lahun itu permainan yang ada Masya Allah, gunanya. Bapak Ibu yang muliakan kita. Permainan yang Kalau nggak ada manfaatnya. kalau lahun, Apa contohnya tuh? Ya tadi lah kali gitu. Kalau lahun, bener, lahun. Ngegame kali gitu ya? Game ya kali putus-putus ya. suaranya. Ya, saya Iya. game anak-anak tuh yang ada waktu habis, uang habis, wes pokoknya gitu. Di laib karena ada manfaatnya kan gitu ya. Apa menjadi olahraga sekarang aneh-aneh aja ya Bapak Ibu. Itu olahraga, gaming itu jadi olahraga dipertandingkan gitu. Terus olahraga di mana olah dan di mana olahraganya? Di mana olahraganya tuh ya. Orang duduk aja di situ. Tapi begitulah gitu. Mungkin olah otak kali ya maksudnya, olah otak kali ya. Nah gitu. Maka masing-masing ulama itu cara memandang sesuatu bisa berbeda-beda. Bapak Ibu misalnya catur. Catur ya. Catur itu bagi sebagian itu laib. Bagi sebagian lagi lahun. Imam Syafi'i rahimahullah menyebut bahwa apa itu? Bahwa catur itu laib. Berarti ada manfaatnya. Bagi ulama yang lain itu lahun. Agak ada manfaatnya itu. Habis-habisin waktu aja. Itu. Ngopi, habis ini udah nih gak ada manfaatnya. Membunuh waktu. Nah, kata orang bilang membunuh waktu gitu. Apalagi ini persepsi ya, saya kan persepsi. Apalagi ini persepsi orang bisa iya, bisa enggak, bisa setuju, bisa enggak. Mancing. Lah, ibu dah lahun, ibu. Tergantung ya. Kalau pulang-pulang ibu, bapak Bahwa pulang-pulang bawa 2 kilo ya lumayan ya lah. Kalau pulang kagak bawa apa-apa, 2 bungkus rokok habis, gitu ya, udah nggak bantu. Ah itulah jadinya gitu. Jadi standar laib sama lahun itu berarti tergantung bagaimana cara orang memahaminya itu. Ya, maka masing-masing ulama berbeda pendapat tuh, mana yang laib, mana yang lahu. Gitu. mau tanya Ustaz, Monggo. itu pada saat Jumat itu kadang-kadang Bilal mengingatkan tentang lauhu di dalam Iya, Jumat itu iya, termasuk dalam kelompok itu maksud lauhu bahwa tidak ada iya, manfaatnya itu. betul. Jumatnya nggak ada Nah itu manfaatnya nggak Ustaz? masuk itu tuh. Kalau itu Pak Haji, tapi agak berbeda ya. Itu laghun, Hmm. lagho kalau itu pakai Oh, ghain. oh pakai koin.
Ayo, itu lago. Itu sia-sia artinya. Mirip-mirip Oh, sih, mirip-mirip. iya. Gitu ya. Oh, itu bukan lahun ya, lago ya. Bukan, itu lago. Mohon maaf Takut nih. lago. Mirip-mirip kedengarannya. Iya, iya. Iya. Lago. Takut lago. Faman lago fala jum'atalah. Kan gitu ya? Iya, iya, iya. Iya. Itu Oh, sia-sia. oh sia-sia. Sia-sia. Artinya siapa orang yang berbicara, bercakap-cakap waktu khatib naik mimbar, maka dia sia-sia Jumatnya. Hmm. Tidak dapat pahala Jumat. Karena apa? Nggak dengerin imam lagi khutbah. Iya. Gitu maksud. Syukran. Sami-sami. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Alhamdulillah itu tidak terasa Bapak Ibu baru selesai surah Al-Jumu'ah. Nah, gitu. Sekarang kita masuki surah Al-Munafiqun. Surah Munafiqun itu adalah surah ke-63. Surah ini berbicara tentang satu sosok manusia khususnya, tetapi juga secara umum orang munafik pada umumnya. Siapa yang diceritakan sebagai tokoh munafik dalam konteks ayat ini? Siapa tokoh munafik yang disebut dalam ayat ini? Kalau dia bicara secara person, orang, individu, maka itu adalah namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Tapi kalau bicara munafik secara umum ya siapa saja dia. Oke. Oke, kita pingin perkenalan membaca dulu nih ayat 1 sampai 3. Iya, baik. Saya panggilkan dengan Ibu siapa nih yang mau? Ibu Wiwi, ada Ibu Wiwi berkenan? Ada Mbak Rifa, Iya, boleh silakan Bu Wiwi. belajar. Iya. Hmm, hmm. Makasih. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadunnaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina Lakadzibun. lakadzibun ittakhadhu aymanahum jannatan fasaddu an sabilillah. Junnatan. Apa Pak Ustadz? Maaf. An sabilillah. Benar ya? Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dzalika bi annahum ya hilang. Sebentar, resapnya terputus ya. Iya, putus-putus juga suaranya Pak Ustadz tadi. Iya, iya, sebentar. Hilang di layar Mbak Rifa. Maaf. Iya. Ya, sebentar Bu. Silakan Ini dilanjut. keputus internet. Iya. Silakan dilanjut Ya, Bu Bun. Wiwi. Ya, makasih. Dzalika bi annahum Monggo. amanu summa kafaru fatubihah ala qulubihim fahum Fatubi'a la qulubihim la fahum yafqahun. Maaf Pak Ustaz. yafqahun. Iya, Sadaqallahul makasih Bunda azim. Bibi. Makasih. Alhamdulillah. Ini 3 ayat pertama dari surah Al-Munafiqun. Gitu ya. Dari surah Al-Munafiqun. Ayat Al-Munafiqun ya
letaknya persis setelah surah apa namanya Al-Jumu'ah. Kalau Jumu'ah berarti 62, kalau Al-Munafikun berarti ayat 63. 60, surat ke-63. Iya. Ya, Ayatnya 11 Ustaz, mohon maaf. kenapa? Ayatnya 11 bukan? Iya, maksudnya ininya suratnya surat Surat ke-62 ke-63. 63. Surat 63. ke-63. Iya. 63 kalau jumlah ayatnya mungkin situ yang keliru ya. Iya. Ayatnya Ayat bukan 11. 12 tapi 11. Mohon Iya. maaf nih. Ya, 11 ayat. Baik. Begitu Bapak Ibu kita mulai. Ayat pertama ya. Idza Iya. ja'akal munafiquna qalu asyhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadzibun. Ya. Oke, coba. Nah, dari sini dulu. Biasa sebelah kiri. Terjemahnya kita ulang dari sebelah kiri. Allah ya Allah ya. Ya. Allah. La rasulu Dan Rasul-Rasul. benar-benar Benar, utusan. benar. Rasul. Utusan. Jadi la-nya itu benar-benar. Benar-benar. Rasul. Innaka Sesungguhnya sesungguhnya engkau nashhadu kami menyaksikan. kami menyaksikan Kami menyaksikan. kami menyaksikan qalu mereka berkata al-munafiqun Orang-orang munafik ja'aka datang kepadamu. Datang kepadamu atau menemuimu boleh. Datang kepadamu. Apabila. Baik. Nah, kalau idza ja'aka Bapak Ibu al-munafikun, maka kita baiknya kedepankan munafikunnya dulu Bapak Ibu sebelum ja'akanya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu. Gitu betul. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu mereka kata ya nashhadu kami menyaksikan innaka la rasulullah. Engkau benar-benar utusan Allah. Begitu. Ayo. Coba kita ulang. Saya baca agak panjang ya Bapak ya. Idza ja'akal munafiqun. Ayo. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mereka berkata, kami menyaksikan sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah. Ini harusnya belum ada. Oke. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Coba lakadzibun dulu Bapak Ibu. Apa lakadzibun? Orang-orang yang berdusta. Benar-benar berdusta. Pendusta. Benar-benar pendusta. Innal munafikina, al-munafikina, orang-orang munafik. Ini kina yang itu kan kuna, bedanya apa Ustaz? Bagaimana Bun? Yang di atas kan munafikuna. Oh iya, kuna sama ini kina ya. Ya. Jadi dalam bahasa Arab seperti yang tadi pernah saya sampaikan, beda bunyi ina dan una itu sama Bun. Tidak ada bedanya dalam terjemah. Muslimun, muslimin, sama orang-orang Islam. Bedanya di mana? Iya, bedanya nanti di dalam kaidah bahasa Arab posisinya dia. Kalau munafikun itu biasanya sebagai subjek, kalau munafikun sebagai objek atau keterangan.
Ya, Munafikin. kalau munafikun umumnya sebagai subjek, nih umumnya ya. Kalau munafikin umumnya sebagai objek atau keterangan. Tapi dari sisi arti sama. Orang munafik. Yashhadu menyaksikan. Inna. Inna sungguhnya wallah dan Allah. La rasuluh benar-benar Putusannya. Rasulnya. utusannya. Innaka sungguhnya Sesungguhnya engkau. Tahu. Ya'lamu Mereka mengetahui. Mengetahui. dia. yang Oh, dia mengetahui. Allah maksudnya. Dan Allah mengetahui ya. Nah, kira-kira ini kita dekatkan dulu nih. Oke. Itu. Rasul benar-benar Rasulnya. Benar-benar Rasulnya. Ini ya. Ya'lamu. Ya'lamu berarti apa? Allah. Iya. Bukan engkau nih ya. Ini mengetahui saja Bapak Ibu. Ayo, saya bacakannya Bapak Ibu ya. Wallahu Dan ya'lamu. Allah mengetahui. Allah dan Allah Iya, mengetahui. innaka. Nah, ini di sini K-nya hilang. Mohon maaf. Maaf ini K-nya kok jadi hilang nih. Sesungguhnya engkau. Sesungguhnya engkau. Tadi engkaunya di sini. La rasuluh. Benar-benar rasulnya. Iya, benar-benar utusannya. Utusannya. Sesungguhnya engkau utusannya. Wallahu dan Allah yashhadu menyaksikan innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pendusta. Benar-benar pendusta. Gitu. Oke. Coba kita terjemahkan semuanya di sini. Yo, idza ja'akal munafiqun apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami menyaksikan bahwa engkau sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusan ya, Allah. engkau adalah benar-benar utusan Allah, benar-benar utusan Allah. Wallahu dan Allah ya'lamu mengetahui inna kalau Rasulullah sesungguhnya engkau adalah utusannya, adalah benar-benar utusannya. Wallahu yashhad dan Allah menyaksikan innal munafiqina sesungguhnya orang munafik itu benar-benar pendusta. Benar-benar pendusta. Jadi kalau bahasa kita Bapak Ibu yang kami muliakan, ini orang munafik ini orang yang manis di mulutnya, nyanjung, suka nyanjung karena ada pamrih, karena ada niat, karena ada tujuan. Itu maka Allah bilang begini,
Hei Nabi, jika ada bersaksi demi Allah engkau Rasulullah, itu bohong. Bohong itu. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah, itu di mulut aja, di hatinya enggak. Engkau itu cuma lip service saja, cuma basa-basi, di hatinya enggak. Tuh begitu tuh. Maka Bapak yang muliakan, jika Allah tidak membuka kedok orang sikap mereka, maka kita itu mungkin nggak tahu orang munafik itu kayak apa. Ini banyak ayat di dalam Al-Quran bicara orang munafik, tentang ibadah, tentang kegiatan sosial, tentang macam-macam. Itu ciri-cirinya ini dan itu. Itu dalam Al-Quran banyak. Gitu. Agar kita apa? Dari sisi pribadi kita, agar kita menjauhi sifat-sifat itu. Di sisi lain, agar kita tahu bahwa siapa sesungguhnya orang munafik dalam persepsi Al-Quran itu. Baik. Demikian. Ada yang bertanya, Bapak Ibu, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup? Baik. Baik, Ustadz. Tidak ada yang bertanya? Oh gitu. Karena waktu juga yang membatasi kita, maka kita cukupkan. Iya, Silakan, terima Ustadz. kasih. Bapak Ibu yang muliakan, alhamdulillah tidak banyak yang kita bahas, hanya beberapa ayat. Dan mudah-mudahan dari sedikit ayat ini memberikan gambaran kepada kita untuk mencoba menerjemahkan dalamnya Al-Quran, ayat demi ayat, surat demi surat, insya Allah. Begitu mari kita akhiri dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alil Qur'an rabi'a qulubina wa nura sawabumina wa qaidana wa sariqana ila jannatika an-na'im birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk. Allahumma ij'alna mimman qama wa shama ramadhana imanan wa ihtisaban waj'alna minal rasyidin waj'alna minal maqbulin waj'alna minal maghfurin birahmatika arhamar rahimin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita Terima kasih, Pak sempurnakan kembali Ustadz. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Terima kasih, Ustaz, terima kasih Bapak Ibu. Selamat Ustaz. berbuka puasa, sampai bertemu Terima minggu depan. kasih Bu Haji Ana, Pak Ustadz, Bu Haji Ana, Mbak Waalaikumsalam. Rifa dan Terima kasih Bu semuanya. Ana. Izin Terima kasih live Ibu. ya. Izin live ya. Assalamualaikum.